Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Pemrograman Komputer 2022. Pada minggu ini kita masuki modul 7 dengan judul Object Oriented Programming atau OOP. Nah, tujuan dari modul ini yang pertama untuk memahami konsep dari OOP, terutama pada bahasa Python. Lalu untuk memahami konsep dari class, inheritance, dan encapsulation. Dan terakhir untuk mengimplementasikan OOP untuk membuat suatu program yang terstruktur. Nah, apa sih OOP itu? OOP merupakan sesuai namanya, yaitu Object Oriented Programming, metode pemrograman berorientasi pada objek. Nah, jadi ketika kita membuat program OOP, nantinya dalam program tersebut terdapat objek-objek yang kita kelompokkan ke dalam suatu yang disebut sebagai class, dan nantinya objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk membuat suatu program. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu manusia. Nah, manusia ini akan menjadi suatu kelas. Lalu pada setiap manusia ini memiliki nama, dan nama tersebut adalah objek. Nah, setiap objek-objek ini nanti akan memiliki atribut tersendiri, seperti misalnya umur, alamat email, dan sebagainya. Nah, lalu antar manusia ini akan saling bertukar alamat email. Nah, pertukaran alamat email ini disebut sebagai metode. Nah, lalu ada prinsip OOP, ada 4. Yang pertama ada encapsulation, atau dalam bahasa Indonesia yaitu pengkapsulan, yaitu dimana ketika kita membuat program OOP, nantinya terdapat berbagai metode-metode. Nah, metode-metode tersebut nantinya akan dijadikan satu atau dikapsulkan menjadi satu kelas. Lalu yang kedua ada abstraction, yaitu dimana ketika kita menjalankan suatu metode, kita tidak perlu mengetahui proses yang ada dalam metode tersebut. Nah, ketika kita memberikan perintah untuk melakukan suatu, kita langsung mendapatkan hasilnya tanpa mengetahui proses yang ada di dalam metode tersebut. Nah, ini disebut sebagai abstraction. Lalu berikutnya ada inheritance. Dalam bahasa Indonesia ini artinya pewarisan ya. Jadi ketika kita membuat suatu class, kita bisa membuat class baru dengan isi yang mirip seperti class yang kita buat sebelumnya. Nah, misalkan kita membuat class, dalam kelas ini isinya nanti ada atribut dan metode, lalu kita membuat kelas baru yang mewarisi sifat dari kelas yang kita buat tadi. Jadi kelas baru ini akan memiliki atribut dan metode juga. Berikutnya ada polymorphism. Nah, polymorphism ini maksudnya ketika kita memproses suatu data, nah data tersebut dapat diproses dalam berbagai bentuk. Contohnya itu misal kita menghitung luas dari bangun datar, ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi. Nah, rumus dari luas bangun datar tersebut kan berbeda-beda. Nah, seperti itu konsep dari polymorphism. Itu dengan tujuan yang sama, mencari luas dari bangun datar, namun bentuknya berbeda-beda. Berikutnya ada kelebihan dari OOP. Di sini hanya disebutkan 3. Sebenarnya ada banyak sekali kelebihan dari OOP. Yang pertama ada parallel development. Nah, maksudnya ini ketika kita membuat suatu program bersama dengan tim, nantinya setiap anggota dari tim tersebut dapat membuat programnya sendiri-sendiri tanpa harus menunggu tim yang lain. Karena mereka dapat membuat kelasnya sendiri-sendiri, lalu nanti disatukan menjadi satu, sehingga program dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lalu ada reusable. Ketika kita pernah membuat program OOP, dan kita akan membuat program baru, nah nantinya kelas yang ada di program OOP yang sebelumnya bisa kita gunakan lagi untuk program yang baru. Lalu ada scalability, di mana ketika kita ingin mengembangkan suatu program yang berbasis OOP, kita dapat dengan mudah mengembangkannya karena sudah dikelompokkan ke dalam
beberapa class. Lalu kekurangan dari OOP sendiri ada dua, yaitu tidak efisien karena ketika kita membuat suatu OOP yang berisi banyak sekali class, nantinya akan membuat CPU kita bekerja semakin keras. Lalu yang kedua, membutuhkan manajemen data yang ketat. Ini maksudnya ketika kita membuat program OOP, kita perlu untuk memanage data-data agar bisa mengelompokkannya ke dalam class-class. Jadi jika ingin membuat program OOP, kita harus pintar-pintar untuk mengelompokkan data-data. Nah, berikutnya ada OOP keywords. Nah, ini kalian harus memahami keyword-keyword yang ada di OOP agar lebih mudah memahaminya. Nah, yang pertama ini ada objek. Objek itu seperti yang saya contohkan tadi, semisal ada kelas atau kelompok namanya manusia. Nah, objek-objek itu, objek dari kelas tersebut itu nantinya adalah nama-nama dari manusia tersebut. Jadi objek ini dapat dikatakan sebagai benda-benda yang masuk ke dalam suatu kelompok gitu. Nah, objek ini nanti memiliki ciri-ciri tersendiri yang dinamakan dengan atribut. Nah, lalu berikutnya ada class. Class ini merupakan kelompok dari objek-objek yang seperti tadi, misalnya ada nama-nama manusia. Nah, class-nya itu berupa manusia. Nah, kalau misalkan ada objek, ada kucing, ada anjing, ada jerapah, nah itu nanti class-nya itu masuk ke hewan gitu. Lalu berikutnya ada atribut. Nah, atribut ini seperti yang saya katakan tadi, merupakan ciri atau pembeda dari suatu objek dengan objek lain. Nah, jadi misal ada manusia, nanti atributnya ada nama, ada umur, ada alamat, dan sebagainya. Lalu berikutnya behavior. Behavior ini mirip seperti metode, bukan mirip tapi malah sama dengan metode. Jadi jika ada objek-objek, nah nantinya objek-objek tersebut akan saling berinteraksi. Nah, interaksi ini yang dinamakan sebagai behavior atau metode. Ya, misal ada manusia namanya A dan manusia namanya B. Nah, kedua manusia ini merupakan objek dan mereka saling mengobrol gitu. Nah, mengobrol ini nanti yang dinamakan sebagai behavior atau metode. Lalu berikutnya ada metode dan enkapsulasi. Nah, metode sudah saya jelaskan tadi seperti behavior. Lalu enkapsulasi atau pengkapsulan, yaitu pembungkusan metode-metode atau metode-metode menjadi suatu kelas tersendiri gitu. Lalu berikutnya ada pewarisan atau inheritance tadi, yang kita bisa mewariskan metode dan atribut-atribut yang ada dalam suatu kelas ke kelas lain, seperti itu. Lalu ada polymorphism, yang kita bisa memproses data dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda, misalnya seperti luas bangun datar tadi. Nah, berikutnya kita masuk ke sintaks dari kelas Python. Oke, selanjutnya akan aku beri sedikit penjelasan mengenai sintaks dari kelas Python. Pertama kita pelajari dulu bentuk dasarnya. Oke, bentuk dasar dari kelas Python itu seperti ini. Class, lalu nama kelasnya misal hewan. Kedua, lalu ada metode. Metode itu di sintaksnya yaitu def, lalu konstruktor init, self, kedua, lalu atributnya kita buat pas dulu. Nah, seperti ini bentuk dasar dari kelas Python. Kelas, lalu nama kelasnya, dan ada metode. Nah, setelah itu kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Objek.
Nah, cara membuat objek itu sama seperti membuat variabel ya. Misal ada hewannya ikan. Nah, lalu masuk ke kelas hewan. Nah, seperti ini. Jadi nama variabel lalu masuk ke kelas apa? Nama objek maksudnya. Nama objeknya ini ikan, lalu masuk ke kelas hewan. Misal kita buat lagi objeknya kucing. Masuk kelas hewan seperti ini ya. Nah, jadi di sini sudah ada dua objek dan ada kelas hewan. Nah, kedua objek ini ikan dan kucing ini masih tidak memiliki atribut apapun. Atributnya itu di dalam kurung ini masih kosong, jadi tidak ada atribut apapun. Nah, bagaimana caranya menambahkan atribut? Yaitu dengan menambahkan di sini, di metodenya sini. Setelah self kita tambahkan, misal ada atribut jenis dan nama. Lalu kita deklarasikan dulu self jenis sama dengan jenis, self nama sama dengan nama. Nah, jadi seperti ini cara membuat atributnya. Dan jangan lupa kita beri atributnya juga di setiap objek yang kita buat. Nah, di sini misal ikan, jenisnya ikan, lalu namanya Larry gitu ya. Lalu kucing, jenisnya kucing. Lalu misal namanya akun gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi kita sudah memiliki dua objek ikan dan kucing dengan dua atribut yaitu jenis dan nama. Oke, lalu bagaimana cara mengakses atribut dari kedua objek ini? Kita bisa dengan mengetikkan print lalu ikan dot nama gitu ya misalnya. Run. Oke, salah. Ikan dot nama. Nah, akan muncul nama dari ikan tersebut Larry. Misal kita buat seperti ini. Ikan dot taran Larry si ikan. Selalu kita coba tampilkan yang kucing juga. Nah, seperti ini kita run. Nah, akan muncul Larry si ikan, akun si kucing. Nah, tapi cara seperti ini kurang efektif ya. Misal kita punya banyak objek, kita harus mengetikkan print satu persatu. Nah, bagaimana caranya biar setiap kita membuat objek nantinya akan auto muncul ini Larry si ikan, akun si kucing. Nah, yaitu dengan menambahkan perintah di metode init ini. Nah, ini jadi ini fungsi dari init ini seperti itu. Misalnya seperti ini, kita masukkan print self dot nama si self dot jenis. Nah, seperti ini ya misalnya. Oke, lalu kita run. Nah, akan muncul output yang sama seperti yang kita buat tadi. Nah, jadi di sini self di sini ini merujuk pada objek yang kita buat dari setiap objek ini. Dan fungsi konstruktor init ini yaitu ketika setiap kita membuat objek akan metode init ini akan selalu dijalankan. Nah, misal kita buat objek yang lain ya, misal ada bekicot hewan dot hanya misal. Nah, kita run akan langsung muncul lelet si bekicot. Nah, jadi setiap membuat objek metode init ini akan langsung dijalankan. Nah, berbeda dengan jika kita membuat metode lain, misal metode info gitu ya, sampai self di sini. Nah, lalu print ini kita masukkan. Oke, seperti ini ya. Nah, kita run tidak akan menghasilkan output apapun karena dev selain init ini harus dipanggil terlebih dahulu agar dijalankan.
Nah, cara pemanggilannya seperti ini. Misal ikan.info gitaran, nah akan langsung muncul dari ikan. Nah, jadi metode selain ini harus dipanggil terlebih dahulu. Seperti ini cara pemanggilannya jika ingin dijalankan. Berbeda dengan ini akan selalu dipanggil ketika kita membuat objek. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya kita hapus dulu ini. Nah, berikutnya kita akan pelajari inheritance atau pewarisan ya. Oke, misal di sini kita tambahin nafas gitu ya. Lalu di sini self nafas. Nah, jika kita menambah menambah atribut di metode init ini, kita juga harus menambahkan atribut di setiap objek yang kita buat. Nah, kita harus menambahkan satu persatu ya. Misal ikan bernafas dengan insang, lalu kucing bernafas dengan paru-paru, kicot juga bernafas dengan paru-paru. Nah, jadi kita harus masukkan ini napasnya ini satu persatu di setiap objek yang kita buat. Ini akan memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi kita bisa menggunakan inheritance. Bentar, kita coba tampilin pas dengan self ini. Dari si ikan bernafas dengan insang dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu masukkan satu persatu jika tidak menggunakan inheritance. Nah, bagaimana jika menggunakan inheritance? Inheritance itu seperti ini. Misal kita buat class baru, namanya hewan darat ya. Nah, lalu kita tambahin kurung seperti ini. Nah, dalam kurung ini kita masukkan class yang ingin diwarisi. Nah, di sini kita ingin mewarisi class hewan. Nah, jadi class hewan darat mewarisi class hewan seperti itu ya. Lalu kita buat def init lagi seperti ini. Lalu self jenis nama. Nah, kita masukkan perintah super.init jenis, nama, kita masukkan nafasnya di sini seperti ini. Lalu kita buat si kucing ini masuk ke dalam class hewan darat, dan bekicot ini masuk ke class hewan darat juga. Bagus ya. Oke. Nah, gitaran akan menghasilkan output yang sama. Di sini akun si kucing bernafas dengan paru-paru, si bekicot bernafas dengan paru-paru. Padahal di sini atributnya tidak kita masukkan, tidak kita tambahin atribut nafas di sini, tapi langsung kita masukkan ke dalam kelas hewan darat. Jadi napasnya ini auto terisi paru-paru. Kita coba buat lagi untuk hewan airnya. Air. Di sini kita masukkan sang seperti ini. Nah, si ikan ini akan kita ubah ke class hewan air. Oke, ada yang error. Oh, ini belum kita hapus. Nah, akan menghasilkan output yang sama. Nah, jadi seperti itu konsep dari inheritance dan bentuk dasar dari class. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke studi kasus ya. Untuk lebih jelasnya mengenai OOP Python, kalian bisa lihat sendiri di YouTube, karena di YouTube sudah banyak dan penjelasannya akan lebih jelas daripada yang ini ya.
Oke, kita akan langsung masuk ke studi kasusnya. Oke, jadi kita masuk ke studi kasus dari modul 7. Studi kasusnya yaitu sebuah home industry yang ingin produksi sabun mandi. Dia ingin produksi 350 biji sabun mandi dengan biaya bahan baku seperti yang tertera di sini. Lalu ada 2 pekerja dengan gaji setiap orangnya 2 juta. Lalu ada pekerja tidak langsung dengan gajinya 1.500.000. Lalu biaya pemeliharaan mesinnya 100.000 per mesin, di mana menggunakan 2 mesin, dan biaya listriknya 350.000 per bulan. Nah, home industri ini ingin menentukan harga pokok produksi atau total harga produksinya, dan ingin menentukan harga jual dari produk, yaitu sabun mandi tadi, dengan margin sebesar 5%. Nah, langsung kita masuk ke codingannya. Ini udah aku copy paste biar cepet. Nah, di sini ada library math yang dimana kita gunakan di modul 5 kemarin. Lalu kita membuat beberapa kelas. Di sini ada kelas HPP produksi, bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP atau biaya overhead pabrik, lalu distribusi, dan harga jual. Nah, di sini super kelasnya yaitu harga pokok produksi, yang nantinya akan menghitung total dari biaya produksi pembuatan sabun. Kalian tinggal ketik ulang saja persis seperti ini, tidak ada yang diubah. Nah, lalu di sini membuat kelas dari bahan baku yang akan menghitung biaya bahan bakunya. Kalau di sini ada kelas tenaga kerja langsung, sama seperti kelas bahan baku tadi. Ini sama-sama mewarisi kelas HPP produksi. Nah, di sini ada kelas BOP juga sama. Tinggal kalian ketik ulang saja. Nah, di sini ada kelas distribusi. Nah, kelas distribusi ini untuk menghitung biaya distribusi dari produk kalian. Nah, isinya ini sama, hampir sama seperti yang ada di modul 5 kemarin. Tinggal disesuaikan sedikit saja. Kalian bisa copy paste codingannya dari codingan modul 5 kalian, lalu disesuaikan sesuai studi kasus. Nah, yang terakhir ada kelas dari harga jual. Nah, di sini nanti akan menentukan harga jual dari produk kalian. Nah, lalu kita masuk ke sintaks utamanya. Tadi hanya membuat kelas-kelas, sekarang kita masuk ke sintaks yang sebenarnya. Di sini ada print nama produk. Produknya yaitu sabun wangi. Lalu di sini kita diminta menginputkan total produk. Tadi 350 piece sabun tadi ya. Lalu di sini, nah ini kita membuat objek dari kelas biaya bahan baku. Di sini kelasnya tadi. Nah, objek tadi masuk ke kelas ini, bahan baku. Nah, di sini bahan baku dari pembuatan sabunnya ada 3 ya, minyak nabati masuk ke kelas bahan baku dengan biayanya 35.000 tiap satu ya, tiap satu bahan, dan membutuhkan 13 bahan. Lalu di sini ada natrium hidroksida masuk ke kelas bahan baku dengan biayanya 50.000 tiap satu bahan dan membutuhkan 9 bahan. Lalu ada pewangi, biayanya 40.000 tiap satuannya dan membutuhkan 10. Nah, kalian minimal menginputkan 5 bahan dari produk kalian. Jadi tinggal kalian tambahin 2 lagi di sini sesuai dengan produk kalian ya tadi. Lalu di sini ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini kita diminta menginputkan jumlah karyawan. Lalu di sini ada objek yang masuk ke kelas tenaga kerja langsung tadi. Ini kelas TK langsung. Nah, objek ini nanti, yang ini tenaga kerja langsung ini nanti masuk ke kelas TK langsung tadi. Dan di sini biayanya 2 juta tiap satu karyawan. Lalu di sini untuk menghitung biaya overhead pabrik nanti yang masuk ke kelas BOP ini. Oke, kalian tinggal ketik ulang saja persis seperti ini.
Nah, lalu di sini ada perhitungan dari biaya distribusi dan total harga jual yang nantinya akan menjadi harga jual dari produk kalian. Nah, kita coba run. Nah, di sini kita diminta menginputkan jumlah sabun 50, karyawannya 2, gajinya 2 juta tiap karyawan. Lalu jumlah tenaga kerja tak langsungnya ada 1, jumlah mesin ada 2. Nah, margin yang diinginkan tadi di studi kasus 5%. Oke, di sini sudah muncul harga jualnya, yaitu sebesar 24.765 tiap satu piecesnya. Nah, dan di sini biaya HPP-nya atau biaya produksi totalnya ada 8.255.000. Oke. Nah, di file codingan sudah aku beri tanda yang harus diubah nih, yang warna merah ini harus kalian ubah. Ini sesuai yang palet-palet di modul 5 kemarin ya. Nah, ini harus diubah sesuai dengan studi kasus kalian. Udah aku tandain warna merah, jadi tinggal kalian ubah aja. Oke, jadi sekian penjelasan dari modul 7. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.